ide yang seperti itu? Tentu tidak tiba-tiba, tentu ada sebabnya. Bisa jadi sebab itu berasal dari keluarganya. Dan bisa pula sebab itu berasal dari tontonan yang dia lihat atau dari teman-temannya. Nah, maka disinilah pentingnya. Kita memberikan satu teladan yang baik di rumah kita pada anak kita, memberikan satu perlakuan yang baik, sampai nanti akhirnya pemahaman yang baik, dan anak kita memiliki keberanian di dalam masalah seksualitas ini. Baik, saya akan masuk ke slide-nya. Mbak Poppy, jika suara saya atau peserta yang lain, jika suara saya hilang atau suara saya nggak jelas atau putus-putus, silahkan untuk diinformasikan ke saya ya. Iya, baik Bu. Ya, siap, oke. Nah, kita masuk ke slide yang pertama. Ya, tadi Mbak Poppy sudah menyinggung. Kita akan sering mendengar istilah pendidikan seksual. Istilahnya adalah pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seksual. Mengapa pendidikan seksualitas? Karena ini menyangkut sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya menyangkut soal istilah seks atau jenis kelamin. Akan tapi, dia merupakan sebuah urusan yang lebih luas dari itu, karena dia menyangkut masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak. Kita sebut sebagai pendidikan seksualitas. Sahabatku sekalian, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun sebuah masyarakat yang beradab, yang jauh dari perilaku penyimpangan seksual, dan na'udzubillah min dzalik, dari kejahatan seksual. Kita tahu ada yang heboh di tahun kemarin ya, di sebuah negara lain begitu, dan berasal dari Indonesia, dan dia menjadi predator seksual yang mengerikan. Ya, itu adalah salah satu contoh bahwa ternyata kecerdasan belum tentu menjamin seorang memiliki adab yang tinggi. Dan tentu dari mana kita harus mulainya? Dari rumah kita masing-masing. Sejak kapan? Sejak dini. Ada yang bertanya ke saya, ketika dia belum mengikuti ini. Masa sih Bu, anak kecil dari dini sudah diajari tentang seksualitas, kata dia. Gimana dong caranya? Dan untuk apa perlunya? Nah, makanya mari kita bahas bersama-sama. Karena metode untuk anak usia 0 sampai 2 tahun tentu berbeda dengan anak yang sudah berusia balik. Ada prinsip di mana kita memberikan pendidikan bahasan tema-tema pendidikan seksualitas ini dengan cara sesuap demi sesuap. Langsung satu piring penuh kepada mereka. Bahkan kita suapkan dari sesuatu yang lembek seperti kita memberikan pada anak-anak bayi kita, ASI dulu, dan seterusnya. Dan itulah kehati-hatian kita, karena pembicaraan tentang tema seksualitas bukan berdiri sendiri. Dia harus kita bingkai di dalam berbagai situasi yang tepat. Pada anak usia bayi, pada masa penyusuan, maka kita sebagai orang tua harus memperhatikan bahwa anak-anak itu belajar melalui indera dan rasa yang mereka miliki. Oleh karenanya, penting di sini adalah keteladanan, baik apa yang bisa dilihat oleh anak, didengar oleh anak, sampai yang dirasakan oleh anak. Contoh adalah membangun rasa malu yang mengatakan bahwa anak saya, katanya, laki-laki, kelas 4 SD, 10 tahun usianya, belum punya malu. Kalau keluar dari kamar mandi, dia telanjang bulat. Bahkan dia pakai baju di hadapan tamu pun dia tidak malu. Kata dia, bagaimana cara membangun rasa malu pada anak itu? Saya bilang memang agak terlambat, tapi tidak apa-apa.
Jangan putus asa orang tua. Di mana orang tua tidak membangun rasa malu itu sejak dini. Ibu-ibu pernah melihat atau melakukan pada bayinya sendiri mengganti popok di tempat umum, membiarkan aurat anaknya dilihat orang banyak, mungkin tidak di tempat umum, tapi lagi ngaji dalam lingkungan terbatas, berlima, bersepuluh, mengganti popok di depan mereka. Sebenarnya itu adalah salah satu yang akan membekas dalam ingatan anak kita. Memang sedikit repot, tetapi kita bisa melakukannya. Kalau di tempat umum kita bawa kain yang agak lebar, ya kan adalah selimut-selimut flanel misalnya yang tipis itu, kita tutupkan pada saat kita mengganti popok mereka. Jadi bukan kemudian diler begitu yang kemudian dilihat oleh orang banyak. Ini adalah pendidikan seksualitas langsung dengan aplikasi, di mana anak-anak merasakan, experience, mengalami sendiri. Dan itu sesuatu yang karena terus-menerus dilakukan, bisa jadi setiap hari. Maka anak akan menganggapnya sebagai sebuah tata nilai. Dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Kemudian juga masalah menyusui. Mengapa ada hikmah di mana ibu susu hanya boleh mengambil anak susu yang usianya di bawah 2 tahun? Ya enggak? Yang menyusui, mungkin dia anak laki-laki dan mengatakan, aku mau jadi anak susu. Lalu dia menyusu pada seorang perempuan yang sedang menyusui anaknya. Sedangkan si anak laki-laki ini usianya sudah di atas 2 tahun ya. Apa 5 tahun, 10 tahun, atau 12 tahun, atau 15 tahun ya. Tidak bisa. Anak susu hanya berlaku pada saat si bayi itu menyusu kepada seorang ibu susu, si bayi ini usianya di bawah 2 tahun. Menutup aurat. Nah, siapa yang berhak untuk berinteraksi dengan payudara ibu? Ya hanya bayinya yang berusia di bawah 2 tahun. Kakak bayi pun sudah tidak berhak untuk melihat ya atau memegang dari aurat bagian atas ibunya. Ya selain tentu suaminya ya. Kalau suami boleh melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi anak-anak ada batasannya. Mereka hanya boleh melihat aurat atas dada kita pada anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Nah, siapa yang kalau menyusui di rumah sendiri, nggak apa-apa ada kakak-kakaknya, mungkin kakaknya usia 5 tahun, 10 tahun, atau ada kakak yang usianya 3 tahun, 4 tahun, lalu si ibu diler aja gitu ya, tidur di rumah, bayinya nyusu gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau kita pernah melakukannya, sejak sekarang, ingat-ingat, ya, kita dilihat oleh boleh suami, boleh anak bayi di bawah 2 tahun. Saya pernah di dalam sebuah forum Zoom begini, Bunda hati-hati ya. Ada seorang ibu yang lagi menyusui. Ini akhwat ya, pakai kerudung, pakai jilbab lebar juga. Dia lupa, dia menyusui bayinya, kameranya nyala. Jadi kira-kira seluruh peserta itu melihat dia. Lebih baik dimatikan kameranya jika tidak menyusui, karena bisa. Dan saya sering memberikan tips kalau ini menggok sedikit ya ke urusan Zoom. Kalau khawatir bahwa di belakang kita akan muncul pemandangan penampakan-penampakan yang mengerikan, silakan untuk kameranya dihadapkan ke tembok, seperti yang saya lakukan. Kamera saya hadapkan ke tembok, di mana belakang saya tembok, nggak akan ada yang lalu lalang di belakang saya. Ya, pernah ada yang begini, suaminya lewat tuh, pakai handuk, keluar dari kamar mandi, berhenti menengok juga ke zoomnya suaminya. Ya. Nah, entah suaminya entah siapa, tapi lelaki dewasa. Ya ini kembali lagi ke laptop. Bisa dipahami sampai di sini, saya lanjutkan. Ya, dan saya tegaskan lagi bahwa ibu susu hanya boleh menyusui anak di bawah usia 2 tahun. Ya, titip anak dong, tolong disusui ya. Usianya berapa? 2 tahun lewat sebulan udah nggak bisa. Ya, udah nggak bisa, dia udah lewat. Lalu satu
Yang terakhir adalah pada saat orang tua melakukan hubungan seksual. Biasanya menggampang-gampangkan orang tua karena anaknya masih bayi. Dan mereka melakukannya di depan bayinya. Tidak boleh ya. Bayi itu walaupun belum bisa bicara, belum bisa berpikir, mereka tidak boleh melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual. Bahkan mendengar pun tidak boleh. Jadi boleh tidur sekamar dengan orang tuanya. Toleransinya sampai usia 10 tahun. Akan tetapi pada saat melakukan hubungan seksualitas, pada saat melakukan hubungan seksual, orang tua harus berada di dalam sebuah kamar yang privat tertutup. Tidak boleh di kamar yang ada anak-anaknya. Saya mendengar aduan-aduan konsultasi dari beberapa orang yang pernah kepergok oleh anaknya ketika melakukan hubungan seksual. Jangan sampai terjadi. Tanpa pemanaan yang benar, anak-anak bisa mengalami trauma, anak-anak bisa tercemar gitu ya, ingatan atau pikirannya, atau mungkin mereka bisa memiliki rasa jijik kepada orang tuanya. Oke, saya lanjutkan ke usia 2-4 tahun. Oh ya, yang sebelum masuk ke sana, bahwa di setiap usia, baik usia yang tadi 0-2 tahun, kemudian sekarang mengasuh anak kita, merawat anak kita, misalnya mencebok, membuka celana, dan sebagainya. Katakan permisi, izin sama anak kita, sekalipun dia seorang bayi. Ya nak, Mama, Umi, Abi mau ganti popok kamu ya, Mama bersihkan ya, ini kemaluan kamu, ya kita sampaikan, kita bersihkan, ya kita minta izin untuk pada anak kita. Ini adalah menghormati privasi mereka. Bagaimana pendidikan seksualitas ketika anak beranjak pada usia 2-4 tahun? Ini adalah masa penyapian, Masya Allah ya, perjuangan banget menyapai anak ketika mereka sudah sempurna masa penyesuaiannya ketika usia 2 tahun. Saya tekankan sekali lagi, maka berikan pada anak pemahaman tentang menutup aurat mughaladzah, aurat yang berat, yaitu kubul dan dubul. Pipis, mandi, ya, ganti popok, misalnya kalau masih pakai popok. Pada usia-usia demikian, ketika kita berada dimanapun, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, kita ajari mereka untuk memulai, ayo kita selesaikan di kamar mandi, ayo kita buka popoknya di kamar mandi, ayo mandi di tempat yang tertutup. Bagaimana jika anak-anak lebih suka mandi di luar misalnya, ya pakailah celana dalam. Besarnya itu tidak diumbar seperti itu. Dalam sudut pandang psikologi disebutkan bahwa usia 1,5-3 tahun disebut sebagai fase anal yang kemudian dilanjutkan dengan fase uretral. Dan ini ditandai dengan matangnya otot sphincter anus, sehingga anak akan bisa mengatur BAB, nantinya juga pipis ya. Jadi toilet training itu konon sangat tepat di usia tahun. Walaupun banyak yang mencoba, anak-anak usia menjelang 1 tahun sudah bisa untuk dilakukan toilet training. Silakan, ini adalah jihadnya Bunda sekalian. Nah, penting sekali untuk menuntaskan toilet training pada masa ini sampai anak usia 3 tahun itu, sehingga dia bisa mengontrol kapan dia BAB, di mana, dengan siapa dia membersihkan. Hal-hal yang kita pentingkan pada fase 2-4 tahun ini. Nah, kita berharap anak usia 4 tahun, walaupun belum bisa cebok sendiri, tetapi dia mengerti di mana dia harus BAB, bukan lagi di pempesnya. Kepada siapa dia akan minta tolong kalau kemudian dia tidak bisa melakukannya sendiri.